Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Dr. Kiai Haji Idham Khalid, seorang tokoh pejuang di bidang struktural dari kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dr. Kiai Haji Idham Khalid atau yang kerap disapa dengan panggilan Pak Idham, lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kota Baru, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Beliau merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Khalid, penghulu asal Amuntai, hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari kota Banjarmasin. Dr. Idham Khalid sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas dan pemberani. Bahkan saat masuk sekolah rakyat, beliau langsung duduk di kelas 2 dengan bakat pidatonya yang sudah mulai tampak ke permukaan. Selepas mengikuti sekolah rakyat, Idham kecil melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyah pada tahun 1922. Idham yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Idham untuk mempelajari bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis. Beliau menamatkan pendidikannya dari Pondok Pesantren Gontor pada tahun 1943 Masehi. Idham kemudian melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Di ibu kota negara tersebut, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai Nippon sangat kagum, hingga akhirnya sering meminta beliau untuk menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan tersebutlah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kemudian Idham Khalid memulai karirnya di Nahdlatul Ulama dengan aktif di GP Ansor. Pada tahun 1952 dia diangkat sebagai ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun tersebut pula, Idham Khalid diangkat sebagai sekretaris jenderal partai dan 2 tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye pada pemilu 1955, Idham Khalid memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama. Sepanjang tahun 1952 hingga 1955, Kiai Haji Idham Khalid juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU. Beliau sering mendampingi Rois Am Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Dalam pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam pemilu tersebut, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, yakni Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, NU mendapat jatah 5 menteri, termasuk 1 kursi wakil Perdana Menteri yang diberikan oleh PBNU kepada Kiai Haji Idham Khalid.
Sementara itu, pada Muktamar NU yang ke-21 di Kota Medan pada bulan Desember tahun yang sama, Kiai Haji Idham Khalid terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Saat itu beliau dipercaya menjadi orang nomor 1 di Nahdlatul Ulama ketika masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut diembannya hingga tahun 1984. Beliau menjadi orang terlama yang memimpin di tubuh PBNU selama 28 tahun. Kiai Haji Idham Khalid atau akrab dipanggil Pak Idham merupakan ulama intelektual, piawai dalam politik yang cerdas, dan menjabat Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu anggota Nahdlatul Ulama yang berhasil menjadi pejabat tertinggi di pemerintahan sebagai Wakil Perdana Menteri di era Presiden Soekarno pada tahun 1959 Masehi. Pak Idham kemudian tertarik menjadi seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian beliau menjadi Wakil Ketua MPRS. Kemudian pada pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan muncullah Orde Baru. Namun posisi Pak Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk oleh Presiden Soeharto, Pak Idham masih dipercaya menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian di akhir tahun 1970, beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang AM Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970, sampai dengan terpilihnya seorang pengganti yang tetap sampai akhir masa jabatan Kabinet Pembangunan I pada tahun 1973. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Pak Idham kembali mengulang sukses pada pemilu 1971. Akan tetapi setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya 3 partai, yakni Golkar, PDI, dan P3, yang di dalamnya juga terdapat Nahdlatul Ulama. Idham Khalid pada saat itu menjabat sebagai Presiden P3 yang dijabatnya hingga akhir tahun 1989. Beliau juga terpilih menjadi Ketua MPR atau DPR RI sampai tahun 1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Khalid adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1983. Sementara itu dalam bidang pendidikan, Pak Idham Khalid berhasil mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU yang sekarang menjadi Universitas Islam Nusantara pada tanggal 30 November 1950 bersama Kiai Haji Subhan ZE, Kiai Haji Aksin, Kiai Haji Habib Usman Al-Aidrus, dan lain sebagainya. Sementara itu keistimewaan Kiai Haji Idham Khalid termasuk diantaranya adalah sebagai peraih gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University Kairo. Beliau merupakan seorang tokoh nasional yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan sebagai politisi. Sebagai ulama, beliau bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya.
Demikian pula sebagai seorang politisi, beliau mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis. Dengan sikap dan peran ganda tersebut, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik saat itu, ulama dari madrasah Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut tidak khawatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian atau dikenal bunglon, bahkan avanturir. Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodir tersebut kadangkala membuat banyak orang salah memahami dan mendeskripsikan diri dan pemikiran serta sikap sosiopolitik dari Kiai Haji Idham Khalid. Akan tetapi, apabila disimak dengan seksama, sesungguhnya Kiai Haji Idham Khalid yang berlatar belakang guru tersebut merupakan seorang tokoh nasional yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa Indonesia. Dalam berpolitik, Kiai Haji Idham Khalid memiliki filosofi seperti air, yaitu apabila air dimasukkan ke dalam gelas, ia akan berbentuk gelas. Apabila dimasukkan ke dalam ember, ia akan berbentuk ember. Dan apabila dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk aslinya. Air juga selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika disumbat atau dibendung, ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal, ia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia. Di ranah politik, Kiai Haji Idham Khalid menganggap Nahdlatul Ulama harus ikut dalam kekuasaan sebagai kekuatan penyeimbang. Cara tersebut menurutnya lebih tepat ketimbang berada di luar kekuasaan yang justru akan menyulitkan Nahdlatul Ulama untuk bergerak. Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin terlama Nahdlatul Ulama tersebut berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apabila situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan ormas radikal. Kiai Haji Idham Khalid bahkan diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia bersama dengan 6 tokoh lainnya berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2011 silam. Hingga akhirnya perjuangan panjang di bidang struktural, sosial, politik, dan keagamaan dari Kiai Haji Idham Khalid harus terhenti karena dipanggil Sang Maha Kuasa. Tepatnya pada hari Ahad, tanggal 11 Juli 2010, tepat jam 8 pagi, beliau Dr. Kiai Haji Idham Khalid menghembuskan nafas terakhirnya di Komplek Pesantren Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan, karena memang sudah berusia sangat lanjut. Rahimahullah, Dr. Kiai Haji Idham Khalid.